يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pernah makan daging unta? Barangkali pernah ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tentu rasanya beda dengan daging kambing atau daging sapi yang biasa kita makan. Rasa daging memiliki khasnya masing-masing. Daging kelinci, daging kuda, begitu juga daging unta. Bagaimana ya rasanya memakan daging mayat atau jenazah manusia? Mungkin kalau ingin tahu bisa bertanya pada Sumanto, pemakan jenazah manusia yang membuat geger seantero negeri ini di tahun kurang lebih tahun 2003. Tentunya jijik bukan? Sangat menjijikkan. Sempat terdengar kabar viral mengenai salah satu warung mie yang mencampur mie ayam dengan daging tikus. Itu saja membuat semua penjajah jijik dan viral juga di televisi. Apalagi ini memakan bangkai atau mayat manusia. Namun para pemirsa, ketahuilah barangkali selama ini tanpa kita sadari, kita hampir tiap hari santapan kita adalah bangkai atau daging saudara kita sendiri. Kok bisa? Sarapan kita, makan siang kita, makan malam kita adalah daging atau bangkai atau mayat saudara kita. Mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kalian menggunjing atau ribah sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ribah dinamakan juga gosip, menggunjing, ngomongin orang, gelendengin orang. Entah itu benar adanya atau baru katanya-katanya. Kalau benar adanya itu namanya ribah, kalau ternyata tidak benar itu namanya fitnah. Padahal fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dua-duanya tidak boleh, dua-duanya dilarang. Maka jangan ngomongin orang dengan sesuatu yang kurang berkenan tanpa ada orangnya. Kalau niatnya baik, maka nasihatilah secara baik-baik di hadapannya. Ribah berasal dari kata ghaib atau tidak ada. Kalau orangnya ada, hadir. Kalau orangnya tidak ada, ghaib. Maka sholat jenazah yang tanpa ada jenazahnya dinamakan dengan sholat ghaib. Ribah membicarakan aib orang yang orangnya tidak kelihatan, tidak ada di situ, membicarakan cacatnya, membicarakan kekurangannya. Ghibah bisa ucapan lisan atau tulisan di status dan lain-lain. Perumpamaan ghibah adalah seperti makan bangkai atau daging mayat saudaranya sendiri. Tapi sayangnya acara makan daging mayat saudaranya ini malah terus disajikan dan dimakan rame-rame di acara makan bersama yang disajikan dalam bentuk acara formal dan resmi. Bahkan memiliki rating tertinggi. Semuanya masyarakat menikmatinya di televisi. Ada infotainment, gosip, kabar-kabari. Naudzubillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ghibah adalah menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang ada pada dirinya yang tidak ia sukai, baik itu terkait tubuhnya, agamanya, urusan dunianya, sifatnya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pakaiannya, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut secara lisan, tulisan, atau isyarat yang ditujukan kepada orang tersebut. Disebut dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Rasulullah SAW bersabda,
Atadruna mal ghibatu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tahukah kalian apakah itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataannya, maka engkau telah menggibahnya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya atau berbuat buhtan. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, orang minum khamr dosanya hanya kepada Allah. Orang yang berjudi dosanya hanya kepada Allah. Orang yang berribah dosanya ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia yang diribahi, dan dosa kepada orang yang mendengarkan ceritanya. Karena yang mendengarkan ceritanya pun ikut dosa bila tidak menghentikan atau mengingatkannya. Kalau yang mendengar itu 10 orang, itu 10 orang berdosa karenanya. Kalau ghibahnya di grup WhatsApp, di televisi, di Twitter, di IG dan lain-lain, berapa orang itu korbannya? Bisa ratusan ribu bahkan korbannya. Ibrahim bin Adham pernah hadir dalam sebuah majelis yang ternyata beliau mendengar tentang ghibah di dalam majelis itu. Maka beliau berpuasa 3 hari untuk melakukan kafarat denda sebagai tebusannya. Beliau tidak ikut cerita. Beliau tidak menghabiskan waktu di situ. Dia langsung keluar hanya karena salah ikut duduk di majelis itu saja. Beliau akhirnya berpuasa 3 hari untuk menebus dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Maka lahu madlamatun li akhihi min 'irdi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun shalihun ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alaihi." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ribah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut pada hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada hari itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Anda bisa membayangkan betapa ruginya Anda yang susah payah beramal, namun orang lain yang memetik buahnya. Orang lain yang berbuat dosa, sedangkan Anda yang merasakan pahitnya. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun terhadap hambanya. Namun ini adalah disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Ini dalil betapa tingginya harkat martabat seorang muslim dan betapa besar bahayanya dari dosa ghibah. Sebuah riwayat menceritakan seseorang ketika di akhirat melihat catatan amalnya, ia merasa heran karena banyak amal kebajikan yang telah hilang. Mana amal ibadah sholatnya, mana ibadah tahajudnya, mana ibadah puasanya, mana ibadah hajinya, mana ibadah umrohnya. Bukannya dulu dia umroh tiap tahun, haji tiap tahun, kok hilang amalnya, ya Allah. Ternyata telah diberikan kepada orang yang telah diribahinya. Dan sebaliknya, diceritakan sebuah riwayat, seseorang ketika menerima catatan amalnya, ia merasa heran, kok banyak amal kebaikan yang ia miliki. Ada pahala sholat malam, ada pahala haji, ada pahala kebaikan lainnya. Apakah malaikat salah dalam memberikan catatan amalnya? Maka dikatakan bahwa itu adalah amal orang-orang yang selalu menghibahmu dan kamu tidak tahu. Silakan ambil amal kebaikan itu, kabar gembira bagimu, bagi orang yang suka digosipin. Subhanallah, amalnya hanya diam, tapi mendapat transferan pahala dari orang yang menggunjing kepadanya. Maka benarlah sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebuah kisah seorang ulama, yakni Ibnu Mubarak, mengatakan, seandainya aku tergoda untuk menghibah, seandainya
aku tergoda untuk menggunjing, maka orang yang layak untuk aku ghibah, orang yang layak aku gunjing adalah ayahku dan ibuku. Mengapa? Karena ayahku dan ibuku lebih berhak untuk mengambil semua amal baikku, bukan orang lain. Ketika aku ceritakan aib tetanggaku, maka amalku akan berpindah kepadanya. Ketika aku ceritakan aib lawanku, maka amalku akan berpindah kepadanya. Maka ibu bapakku lah yang berhak aku ghibahi, aku gunjing kepadanya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah dighibahi seseorang. Apa reaksinya? Apakah beliau marah? Bahkan sebaliknya tidak. Beliau malah mengirimkan manisan, yakni jenis makanan dari Arab yang enak dan lezat, dari gandum campur madu campur telur ayam, yang diberikan kepadanya. Apa alasannya? Sebagai ungkapan terima kasih telah mengirimkan amal-amal kebaikan untuk Imam Hasan Al-Basri akibat dari perbuatan ghibahnya. Itulah kelasnya ulama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan video di atas mudah-mudahan membuat kita enggan dengan ghibah, kita jauh dari ghibah, kita takut dengan dosanya ghibah, dengan takut dengan dosanya gosip kepada saudari kita semua, agar amal-amal kita tidak hilang percuma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah